Sekarang marilah kita berhenti untuk meninjau Isra dan Mi'raj dari segi perjuangan. Begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan dakwah, maka beliau segera memulainya. Tapi dakwah harus diperlengkapi dengan syarat-syarat yang lumrah. Dakwah ini perjuangan. Kalau Anda mau berjuang, Anda harus mempunyai syarat-syarat yang cukup untuk berjuang. Anda harus sehat. Anda harus mengerti. Anda harus ada bondo. Anda macam-macam. Itu perjuangan. Antara syarat. Anda harus ada backing. Nah, saudara-saudara, antara lain itu backing. Saudara tahu Rasulullah SAW mempunyai dua backing. Abu Talib, yang itu waktu belum Islam, untuk luar, untuk ekstern, dan seorang istri. Paling awalnya manusia masuk Islam, yaitu Khadijah alaihissalam. Ini yang merupakan backing beliau ke dalam. Jadi luar rumah dan di dalam rumah, beliau sudah sebagai pejuang sudah mempunyai alat atau syarat-syaratnya sudah ada. Beliau dijaga oleh Abu Talib. Kalau ada orang bilang Abu Talib itu kafir, saya kok seperti kurang tertarik dengan kata-kata itu. Kendatipun ini hadisnya sahih. Sebab apa? Sebab Abu Talib itu orang pimpinan Quraisy, orang yang paling berakal, yang paling lihai, yang paling politik. Masa akan ia mengakui bahwa agama Nabi Muhammad SAW ini benar, lalu dia tidak menganutnya? Apakah Abu Talib itu licik? Apakah Abu Talib itu pengecut? Dia benggolan Quraisy. Kalau Anda mau tahu dia benggolan Quraisy, dia mempertahankan anak adiknya ini, keponakannya ini untuk berjuang. Ayo, terus no, aku mengarepmu. Kalau tidak pahlawan pendekar, tidak berani berbuat begitu. Jadi alasan dia takut. Quraisy sangat naif. Buat saya kok kurang enak diterima, kurang serak dalam hati. Ini orang pendekar, dan ini orang cukup cerdas. Dan dia bilang, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan banyak syair-syairnya itu. Terus dia katanya tidak Islam. Saya kok condong dia sudah beriman. Mungkin dia tidak menyatakan itu. Jadi selain ini saya pasrahkan kepada Allah. Sebab saya sendiri tidak tertarik untuk berbicara tentang iman dan Islamnya atau kafirnya Abu Talib, dan di mana tempatnya, di neraka mana. Saya kurang tertarik, sebab saya yakin bahwa ini menyinggung perasaan Rasulullah SAW. Setidak-tidaknya paman beliau. Apalagi kalau kedua orang tua beliau, iku bapake ibuke Nabi SAW, kabeh iku neraka kabeh. Kok seperti kurang. Lah ini anaknya kayak gini. Setidak-tidaknya kita diem. Lah kalau kita mau dalil, lah mlebu neraka sebabe apa? Lah wong anake durung diutus mati sik bayi. Rasulullah malah yang satu mati Rasulullah umur 4 bulan. Yang satu mati Rasulullah umur 7 tahun. Kok mandar masuk neraka? Sebabe apa? Kok seperti juga lebih tidak cocok. Sebab Allah sendiri berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kita ini tidak bakal menyiksa orang begitu saja sampai kita utus nabi. Kalau kita utus nabi, tidak dipercaya, dilawan, ini kita siksa. Lukis. Lah ini ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah, dua-duanya ini belum menyaksikan putranda menjadi nabi. Kok lantas masuk neraka? Ini seperti begini lebih lagi tidak baik atau kurang sopan kalau kita bicarakan. Walaupun ulama zaman dulu sudah pernah bicarakan,
Tapi saya kurang berani membicarakan ini, terus terang saja. Saudara-saudaranya, sudah tahu Abu Talib sebagai backing keluar menghadapi Quraisy, Khadijatul Kubra sebagai backing ke dalam dengan belanjanya, dengan duitnya. Ini dua-duanya ini wafat 1 tahun. Dalam 1 tahun dua-dua ini dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam di sini merasa posisi perjuangan mulai berubah. Tapi beliau bukan orang yang kalau ada kekurangan lalu dia menyerah. Hasya sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu orang berani. Rasul malah sesudah posisi ini kelihatannya berubah, ya betul dia sedih. Sampai tahun itu diberi nama oleh ahli sejarah Amul Huzn, tahun duka. Sebab Rasulullah SAW kepaten 2 manusia, 2 tokoh yang beliau andalkan dalam perjuangan ini sebagai pembantu beliau, sebagai backing. Akhirnya Nabi SAW mulai berusaha mencari sebab kekuatan backing yang lain. Dan kini beliau pergi ke Taif, mencari, memasarkan agamanya untuk diterima oleh kaum Bani Thaqif di Taif. Maka beliau pergi ke sana jalan kaki. Taif Mekah 75 kilo kurang sedikit. Ini beliau jalan kaki. Dan beliau sesudah sampai ke Taif meleset perhitungannya. Sengaja Allah SWT bisa menjadikan Banu Thaqif masuk Islam seketika. Tapi Arab Taif malah menyambut beliau dengan sejelek-jelek sambutan. Anak-anak kecil disuruh sorak-sorai di belakangnya. Orang-orang yang kulit hitam suruh lempari batu. Ada yang suruh narik serbannya kanan kiri. Ada yang meludahi. Sampai tumitnya sallallahu alaihi wasallam keluar darah. Jadi dugaan beliau meleset. Ikhtiar beliau untuk mendapat backing gagal.